قال المؤلف حفظه الله تعالى: الرابعة الصيام يهذب الأخلاق. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا وقيع حدثنا قرة بن خالد عن يزيد بن عبد الله بن شخير عن الأعرابي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وخر الصدر. حديث صحيح. 3 ayyamil bid yudhibna waghra sadr. Ini berarti bukan ucapan dia. Asalnya adalah ucapan dari gurunya dia, Nabi Muhammad. Dengan dalil Ali radhiyallahu anhu tidak bisa membicarakan perkara permasalahan yang gaib seperti ini. Dan yang kedua, banyaknya periwayatan dari sahabat yang lain menunjukkan bahwa hadis ini telah masyhur dari sahabat-sahabat yang lain marfu, bahwa Nabi telah mengatakannya. Maka dari sini bisa jadi kita katakan hadis ini marfu hukman, mauquf tetapi marfu hukman. Pertama, karena banyaknya periwayatan dari para sahabat, sehingga ihtimal Ali mendengar namun dia ditanya tentang hadis ini, dia berfatwa tanpa menyebutkan anin Nabi. Ditulis oleh para perawi tidak menyebutkan anin Nabi, namun pada hakikatnya dia mendengar dari Nabi dengan dalil hadis ini ma'ruf dari para sahabat yang lain. Dan yang kedua, permasalahan puasa menyebabkan demikian dan demikian, dari mana Ali tahu? Maka ini tidaklah kecuali dari wahyu. Maka al-khulasah, kesimpulan, hadis Ali ini mauquf namun mempunyai hukmul marfu, berarti sama dengan marfu yang sebelumnya. Maka dari sini hadis ini kesimpulannya, semua riwayat yang kami sebutkan tadi anil a'rabi, yang kemudian diikuti an ashabin Nabi, yang kemudian diikuti dari Adi ibnu Hatim yang dhaif, dan juga di sanad Ali ini yang rajih mauquf, dan mauqufnya dari Abi Ishaq dhaif, bisa naik derajat hadis ini jelas kepada sahih li ghairi. Dan hadis-hadis yang berkesendirian tadi misalnya dari Adi ibnu Hatim karena Yazid, bisa naik kepada derajat paling sedikit hasan dengan yang sebelumnya dari ashabin Nabi dan dari al-A'rabi. Dan begitupun hadis Ali yang rajih dia mauquf dan dhaif dari Abi Ishaq, namun mauquf lahu hukmu rafa, bisa naik juga hadis mauquf lahu hukmu rafa ini seakan-akan marfu dari Ali, bisa naik kepada derajat paling sedikit hasan li ghairi dan berhak menjadi sahih li ghairi dari 4 jalan tadi. Maka kesimpulannya hadis ini barakallahu fikum yang disebutkan oleh penulis sebagai pendalilan bahwa asyam yuhadzibul akhlaq, penulis memasukkan hadis-hadis yang 4 yang saling menguatkan, bisa jadi sahih li ghairi. Dan terakhir penulis memasukkan hadis yang mana hadis ini muttafaqun alaih, yang dimasukkan di dalam matn. Maka kita tutup pelajaran kita dengan penutupan dari keutamaan ini. Maka hadis yang terakhir yang tidak berhubungan dengan hadis sebelumnya seperti waghra sadr adalah hadis Al-Bukhari yang dinukilkan di matan. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Maslamah. Siapa Abdullah bin Maslamah? Al-Qanabi, yang mana dia seorang imam. Dan dulu Ibnu Ma'in dan Ibnu Madini tidak menjadikan dia itu orang kedua, selalu menjadikan orang yang utama dengan ilmunya. Maka inilah Abdullah bin Maslamah Al-Qanabi. Kemudian meriwayatkan Abdullah bin Maslamah Al-Qanabi yang imam ini dari Imam Malik, dan Imam Malik imam. Maka perlu dicatat Abdullah bin Maslamah Al-Qanabi min asbatin nas, dari Muwatta Imam Malik. Dan ini nas dari para ulama bahwa beliau Abdullah bin Maslamah Al-Qanabi periwayatannya dari Malik sangat kuat. Seperti Ali bin Madini mengatakan, la uqdimu min riwayatil Muwatta ahadun alaih. Maka Muwatta
kitabnya Imam Malik itu masyhur di zamannya. Maka madhab Imam Malik mempunyai madhab yang kuat dari fikih karena kitab Muwatta'nya. Dan dari paling kuat muridnya dalam periwayatan Muwatta' adalah Abdullah Ibnu Maslamah Al-Qanabi yang ada di sanad ini. Maka Imam Ali bin Madini mengatakan, aku tidak mengedepankan manusia yang lain dari pembacaan Muwatta' kecuali jika dari Abdullah Ibnu Maslamah Al-Qanabi, karena dia orang paling kuat periwayatannya dari Imam Malik. Maka selesai dari sanad Abdullah dan Imam Malik, Imam Darul Hijrah, ma'ruf, Imamul Madhab, pembuat kitab Muwatta', dan juga meriwayatkan an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Maka sanad ini ma'ruf. Abu Zinad siapa? Abdullah ibnu Zakwan Al-Madani. Maka dia thiqatun faqih di tabaqah yang kelima. Dan Abu Zinad Abdullah ibnu Zakwan di sini adalah rawi yang thiqah, ataupun bisa dikatakan imam di atas derajat thiqah. Disebutkan oleh Syu'bah ibn al-Hajjaj bahwa dia itu Amirul Mukminin. Amirul Mukminin di dalam hadis. Dan Sufyan ibnu Uyainah menyebutnya dengan Amir. Mara'aitu bil Madinah amiran ghairahu. Aku tidak pernah melihat di Madinah itu amir, seorang amir seperti dia, Amirul Mukminin dalam ilmu hadis di zamannya. Maka selesai dari Abu Zinad karena waktu, meriwayatkan dari Al-A'raj, dan Al-A'raj masyhur. Sanad Abu Zinad anil A'raj. Siapa A'raj? Abdurrahman ibnu Hurmuz Al-A'raj Al-Madani. Maka dia dari Madinah juga, dan dia thiqatun sabitun, di atas derajat thiqah. Dan begitupun Al-A'raj meriwayatkan dari Abi Hurairah. Maka sanad ini sanad yang banyak sekali Imam Al-Bukhari meriwayatkan an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Maka jika antum hafalkan ini, berarti telah menghafal dari beberapa sanad Imam Al-Bukhari. Maka sanadnya sudah ma'ruf. Dan yang menjadi pendalilan di sini, di saat disebutkan di dalam matan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun. Bahwa puasa itu junnah. Junnah adalah tameng. Dan apa fungsinya tameng itu? Melindungi dari perkara-perkara yang buruk, dari pedang, dari panah di saat berperang. Maka puasa bagaikan tameng. Tameng apa? Dari perbuatan dosa-dosa. Jadi ini poin pendalilan apa tidak? Yuhadibul akhlak. Iya. Maka barang siapa yang berpuasa akan menjadikan akhlak orang ini baik. Gambarannya, kenapa kau capek-capek puasa, lemes, tapi masih berbuat dosa, melaksanakan perbuatan dosa, mencuri, ghibah, namimah. Idan asal faidah ma'asiyah wa tasabun nas wa yad'u ala ghairi bisyar wa ila akhir. Maka asyam junnatun. Siam adalah tameng dari perbuatan dosa-dosa. Idan yuhadibul akhlak. Wa kadzalika fala yarfus. Apa i'rab yarfus? Majzum bila. Idan la nahya. Idan la nahya yufidu tahrim. Maka di sini pengharaman. Fala yarfus, janganlah kamu puasa itu yarfus, berbicara kekejian dan berbicara tentang hubungan intim dan sebagainya. Wala yajhal. Apa makna yajhal? Jangan mencela orang dengan ucapan kekurangan akal seperti dungu, dasar bego, dasar otak udang, dasar otak paus. Kalau otak paus pinter,
Otak udang bodoh karena kecil ya. Tapi otak paus pintar berarti. Al-muhim, makna wala yajhal mencela dari bab akal. Dan disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, manusia itu kalau dihina dengan penghinaan beraneka ragam. Ada yang sabar, disebut dengan kelompok yang ada di zoo, kebun binatang. Ya himar, ya kalb, ya khinzir, wahai keledai, wahai babi, wahai anjing, seperti di Indonesia misalnya penghinaan seperti itu. Atau yang khayalan, dasar King Kong, dasar dinosaur, dasar T-Rex, maka ini khayalan. Atau yang mengerikan, dasar anaconda, dasar python. Alhasil semua celaan ini, kata Imam Ibnul Qayyim, atau yang gemuk, dasar samin, dub, beruang, ataupun kurus, dasar kambah, tiang listrik, dan sebagainya. Maka ini semuanya celaan yang berhubungan dengan badan dan berhubungan dengan binatang dimasukkan kepada dia. Maka ini penghinaan layabu, maksudnya tidak begitu berpengaruh. Kapan manusia akan marah jika dihina? Di saat kembali kepada akal. Bego, dasar punya otak didengkul. Marah apa enggak? Saya mau tanya, lebih marah mana? Ada yang mencela antum dengan binatang dan mencela antum dengan tadi nama-nama yang sifat dari badan, dasar gelap, dasar hitam. Marah mana dengan dasar bego, punya otak tidak dipakai, disimpan di dengkul otaknya? Marah mana? Saya mau tanya, silahkan. Marah yang mana? Yang terakhir. Dan itulah ucapan Imam Ibnul Qayyim. Maka kenapa Allah banyak di dalam Al-Quran, la yastawi ashabul jannah, atau hal yastawi ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Banyak Allah mencela orang-orang yang bodoh kepada agamanya dari orang-orang yang pandai. Maka ini adalah penghinaan hakikatnya yang paling keras. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mempunyai akal hati tetapi tidak mau berakal. Nah, ini celaan yang lebih dahsyat daripada gemuk, kurus, dan yang lainnya. Wala yajhal, maknanya jangan mencela berhubungan dengan akal. Kenapa dispesifikkan oleh Nabi wala yajhal? Karena lama anta tujahilun nas, ya gobi, ya stupid. Maka di sini lebih keras terasa di dalam hati. Wa ini mru'un qatalahu, makna qatalahu bukan membunuhnya. Kenapa bukan membunuhnya? Al-Arab yutlaq al-qatl bimakna al-muqatalah, mudharabah. Maka makna al-qatl dimutlakkan kepada mudharabah, laisa muqatalah. Kenapa? Karena wa in imru'un qatalahu, jika seorang membunuhnya kemudian dia berkata ana sha'im, ya enggak bisa ngomong karena telah dibunuh. Ya apa tidak? Maka di sini qatalahu bimakna darabahu, atau mengejeknya. Sampai di hadis disebutkan au syatamahu, ada yang mengejeknya. Falyaqul inni shaimun marratain, inni shaimun. Al-an hada yuhadibul akhlaq aw la? Na'am, yuhadibul akhlaq. Hadis ini menjadi pendalilan asyam yuhadibul akhlaq. Idza qala qailun laka syatamahu anta stupid, anta bodoh, anta gobi, anta kamal hayawanat, maka apa yang dikatakan ini shaimun, hada yuhadibul akhlaq atau tidak? Jelas yuhadibul akhlaq. Maka orang yang berpuasa akan menjadikan dirinya menjadi orang yang bersabar. Namun jangan maknanya disebutkan di siang hari, dasar bego, dasar otak udang, dasar-dasar. Dia bilang ana shaim, aku sekarang shaim, tahu? Habis buka, habis sholat maghrib, awas, aku pecahkan tanganmu, aku patahkan rusukmu.
Akhirnya benar. Assalamualaikum, assalamualaikum ta'al. Kamu tadi bilang apa? Kemudian diberikanlah flying knee. Apa flying knee? Lutut yang melayang. Dari pelajaran MMA, patahlah tulang rusuk. Apakah itu yuhadibul akhlak? Asyam katanya yuhadibul akhlak, hada ma fi adab. Sama. Berarti puasanya dia tidak mendidik akhlak yang benar. Maka di sini hadisnya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka selesai